Qala Imam Ibn Atha'il As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi bidaraini amin ila anqal. Ini hikmah yang ke-97. Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujuda faqatika wa turaddu fihi ila wujudi dhillatika. Kita punya banyak waktu, pagi, sore, siang, malam. Waktu bangun, waktu tidur, waktu makan, waktu minum, waktu banyak waktu kita. Waktu banyak, cuman banyaknya waktu itu adalah disesuaikan dengan keadaan. Waktu pagi, waktu sore, waktu makan, waktu tidur, waktu jalan, waktu duduk, itu waktu semuanya, puluh waktu. Nah, mana waktu yang terbaik? Yang bernilai bagimu? Dikatakan khairu awqatika, sebaik waktumu banyak. Adalah waktu paling baik bagimu adalah waktu di satu waktu tashhadu fihi, engkau bisa menyaksikan pada waktu tersebut tentang wujuda faqatika, engkau bisa melihat, merasakan, menyadari tentang kelemahanmu di hadapan Allah. Makanya sebaik-baik, kalau bahasa lebih umumnya adalah saat yang terindah, terbaik bagimu adalah saat engkau beribadah kepada Allah. Jadi saat beribadah itu saat terbaik, kan ada pahala ya, makanya beribadah. Nah, beribadah ini kan penjabarannya Ibn Atha'il As-Sakandari bukan sekedar ibadah sujud rukuk begitu. Ada orang sujud rukuk iblis sombong. Tapi yang sujud rukuk ibadah yang diberi dengan istisyar bil faqati, merasakan tentang kelemahannya, kekurangannya, kefakirannya di hadapan Allah. Maka kapan engkau merasakan sifat lemahmu yang sesungguhnya itu, maka itu saat terbaik untukmu. Baik di saat engkau sujud beribadah atau tidak. Sementara ibadah kan dalam setiap keadaan, bukan saja ibadah sholat. Kalau orang mengandalkan ibadah sholat, alangkah terbatasnya ingat Allah, dan alangkah terbatasnya mengingat tentang kelemahan diri. Kalau kita merasakan diri kita sebagai seorang hamba hanya waktu sholat saja, berarti kan cuma 5 waktu, ditambah duha sama tahajud kadang-kadang 7 waktu. Sementara yang diri inginkan ibadah atau ila As-Sakandari adalah setiap saat kita merasa diri kita ini adalah seorang hamba yang lemah di hadapan Allah yang Maha Agung. Tapi kan orang punya martabat macam-macam. Ada orang ingat ya kepada Allah dari 12 jam, ya 20 jam full ingat Allah. Ada yang hanya 23 jam, hanya 20 jam, hanya 10 jam, hanya 1 jam, hanya setengah jam waktu sholat tok, tapi masih lumayan ingat Allah. Lah baru dia sadar lebih atau As-Sakandari, nah kamu punya waktu. Maka waktu, dari berapa waktu yang kau miliki? Waktu yang terbaik, waktu duduk, waktu makan, waktu tidur, waktu ini. Terus ini waktu. Waktu yang terbaik adalah waktu di saat engkau menyadari tentang keagungan Allah, sekaligus kau sadari bahwa dirimu adalah hamba Allah, penghambaan. Biarpun di luar sholat. Kalau mengandalkan waktu sholat saja, sangat remeh sedikit sekali. Nah, menyadari dirinya hamba Allah ini penting. Itulah hakikat beribadah nanti. Ibadah kan ibadah, ubudiyah, ta'abbud, merasakan dirinya seorang hamba. Sehingga dalam hay'ah zahir, bentuk zahirnya pun lihat, paling bagusnya keadaan seorang hamba di hadapan Allah adalah keadaan kepala yang selalu di atas, tiba-tiba diletakkan di tempat yang paling rendah, sujud. Maka paling tepat satu, karena menghambakan diri, merendahkan. Jidat yang tempatnya paling atas ditempatkan di tempat kaki. Itu kan zahirnya. Bisa saja sujudnya seorang tapi sombong hatinya. Maka yang diinginkan adalah seperti kau sujudkan jidatmu, maka sujudkan hatimu. Dan hati memang selalu sujud seharusnya. Menyadari bahwasanya dirinya seorang hamba, mengabdikan kepada Allah. Maka di dalam perjalanan waktunya semakin banyak. Waktu makan, waktu naik mobil, waktu tidur di kamar ber-AC, waktu waktu di tempat yang indah, ini kan waktu semuanya.
Waktu yang baik adalah saat engkau di waktu tersebut merasakan dirimu seorang hamba. Waktu makan, bagaimana waktu makan? Lihat, bukan sekedar, oh makannya enak nih, ini menu, ini khas mana ini? Oh khas Cirebon, Jamblang. Oh gitu aja. Rujak Cingur, Jawa Timur. Bukan itu. Atau naik mobil, wah ini produk mana ini? Produk Cirebon atau Jogja atau Eropa, Jerman? Gitu tak? Bukan. Tapi seorang hamba yang sudah sampai kepada Allah, lihat, tidak melihat nikmat Allah kecuali yang ia ingat adalah Allah. Alhamdulillah nikmat. Kekayaan. Lihat, hamba yang ingat Allah, makanya bahaya sekali di saat dengan karunia. Rasa dirinya menyadari dirinya seorang hamba itu akan meningkatkan penghambaannya kepada Allah. Maka di saat dia kurang merasa dirinya sebagai seorang hamba, kurang penghambaannya. Biarpun sujud, kurang menghambakan, nggak diterima sujudnya. Maka dasar sujud kita merasakan dirinya seorang hamba. Nah, yang menjadi sebab kita ini kurang menyadari faqih, merasa perlu kepada Allah, hajat kepada Allah, fakir kepada Allah, itu apa? Justru karunia dari Allah. Nah, itu bahayanya karunia. Sehingga di saat diberi kekayaan merasa bahwasanya dari dirinya, seolah-olah dia mulai ada baca kesombongan. Diberi kelebihan. Makanya tadi kita sebut ada makan enak, lupa Allah, mobil mewah, lupa Allah, rumah megah, lupa Allah. Ini bahaya sekali orang semacam ini. Berarti waktunya itu waktu yang jelek semuanya. Tapi di saat dia diberi oleh Allah kekayaan, menjadi hamba yang bersyukur, apa yang terjadi padanya? Aku punya mobil, tidak akan aku sia-siakan. Sudah terlanjur aku beli mobil dengan biaya besar. Aku ingin mobil ini menghantarkanku ke surga, digunakan untuk ngaji. Rumah megahku aku gunakan untuk Allah. Nah itu. Jadi dia bilang melihat kekayaan membawa kepada Allah. Tapi sebaliknya ada hamba yang di saat diberi oleh Allah kelebihan langsung lupa kepada Allah. Maka waktunya menjadi jelek. Waktu kaya jelek, waktu naik mobil jelek, waktu tidur di rumah megah jelek. Karena apa? Kelebihan yang Allah berikan justru menjadikan dia itu menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang model manusia itu seperti itu. Kalau sudah merasa istaghna, merasa cukup, sudah mulai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah merasa ini yang diwanti-wanti oleh Ibn Athaillah Sakandari, awas. Karunia Allah yang Allah berikan kepadamu hendaknya terus kau sadari, itu bukan dari kekuatan dirimu sendiri, tapi Allah yang kasih. Hei orang kaya, lihat. Hei orang yang punya jabatan, Allah kasih jabatan. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u. Allah akan mengangkat orang, memberi kerajaan siapa saja yang Allah kehendaki. Bukan karena dia baik atau tidak baik, bukan urusan baik tidak baik. Kalau Allah kehendaki punya kerajaan, biarpun orang jahat bisa jadi raja, orang baik juga bisa jadi raja. Ada Raja Sulaiman, Raja Daud, ada Raja Namrud, Raja Fir'aun. Dan ini dua model figur ini juga ada pengikutnya sampai hari ini. Ada yang mengikuti gayanya Fir'aun, ada yang mengikuti gayanya Namrud, ada yang berusaha kayak Imam Nabi Daud, raja. Makanya Nabi Daud dengan kerajaannya menjadi semakin dekat pada Allah. Nabi Sulaiman dengan raja semakin dekat pada Allah. Fir'aun ini diberi oleh Allah ujian, tidak mampu dia. Apa? Fir'aun ini nggak pernah sakit, nggak pernah merasakan sakit itu kayak apa? Gara-gara nggak pernah sakit, aku jadi Tuhan, kan dikacau. Sakit itu gimana sih? 30 tahun waktu itu tidak dirasa sakit, nggak ngerti demam, nggak berini, nggak ada, enak terus. Akhirnya lihat, anra'ahu istaghna, kalau sudah melihat dirinya sudah merasa, langsung mulai ingkar kepada Allah, sampai berani ngaku jadi itu Tuhan. Nah, kita ini kadang susah memang kalau menuju kepada Allah dengan kekayaan memang remang-remang, atau dengan jabatan remang-remang. Maka kalau memang kita nggak bisa paham-paham, merenungi
diri kita agar kita menjadi seorang hamba dengan kekayaan, karena dengan kekayaan dia kayak raja dia. Bisa main perintah sana si petentang begitu. Maka ada cara setelah itu. Jika ternyata merenungi karunia dari Allah kok nggak faham dirimu, kok engkau melihat dikasih kekayaan kok nggak paham? Apa kau nunggu diseksa dulu, menangis sampai fakir lalu jadi Allah, sakit Allah, di rumah sakit Allah. Maka okelah, sebelum dirimu tertimpa hal-hal yang semacam itu, ayo sadari tentang kelemahan dirimu dengan cara melihat kelemahan orang. Mari pergi ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit, lihat. Kalau Anda tidak bisa mengunjungi semuanya, kunjungi satu dua, Anda lihat. Bagaimana kisah orang itu sebelumnya? Dia orang sehat, kakah, gak gagah, perkasa. Tapi tiba-tiba lihat, masuk rumah sakit. Dia apa-apain sama dokter, dibedah perutnya pun tidak ada. Mana kekuatannya dulu? Bukankah dia dulu punya jabatan? Mana 10 asisten dokternya? Mana 10 dokter yang merawatnya dulu? Mana itu semuanya? Siapa yang mengangkat kekuatannya itu? Allah. Mana itu semuanya selama ini dibanggakan? Dia punya 16 dokter spesialis. Spesialis apa? 16, spesialis banyak banget jadi 16. Mubalaghah namanya. Mana itu semuanya sudah enggak? Suruh berpikir, siapa yang menjadikan dia kayak begitu? Siapa? Allah. Dan kalau Allah bisa menjadikan dia, mungkin lebih kuat dari dirimu. Dia lebih kuat darimu, bahkan lebih kaya darimu. Dia punya jabatan, mau kekayaan pun dia bisa. Akhirnya di rumah sakit kayak begini. Wong yang kuat begini saja bisa, apalagi dirimu. Bisa. Maka suruh merenung, kita lihat yang semacam itu. Tunggu berita selanjutnya tentang jenazah yang akan diangkat. Suruh berpikir, siapakah dia? Mungkin Anda mendengar ceritanya, dia adalah orang yang Masya Allah kemarin gagah, ganteng, Masya Allah, mempesona, punya daya tarik, banyak orang terkagum dengan dia. Coba setelah itu dia membujur di ruang tengah, diangkat di peti jenazah, dibawa ke kubur. Mau ngapain dia? Mana yang dibanggakan dulu semuanya? Siapa yang mencabut itu semuanya? Kegagahannya siapa yang mencabut? Allah. Suruh merenung ini agar kita sadar betul yang terjadi pada orang itu bisa terjadi pada kita. Kita pun akan mati semuanya. Kita nggak bisa mempertahankan di semuanya. Yang gagah pun ternyata dimakan hari, dimakan minggu, dimakan tahun, semuanya sudah tegak sendiri sudah nggak bisa. Dulu mah gagah, kayak nggak pernah mau sakit dia. Petentang begitu, kayak ketiaknya ada ganjelnya tuh. Gini kalau jalan. Tapi sekarang siapa yang jadikan begitu? Allah. Suruh berpikir, yang terjadi pada orang bisa terjadi pada kita semuanya. Ternyata kita nggak punya apa-apa, maka jangan sampai kita merasa, oh aku bisa ngapain? Yang memberi adalah Allah. Nah ini merenung agar kita sadar bahwasanya kita nggak punya kekuatan yang sesungguhnya. Allah kasih kepada kita. Kalau sudah Allah cabut, nggak bisa. Ada orang keker gagah perkasa dia, bawa senjata kemana-mana. Sudah keker hebat bawa senjata. Ngantuk ketiduran, senjatanya diambil sama orang. Tak bikin ketawa deh. Hilang senjatanya. Loh, kenapa? Tidur oleh Allah dilemahkan dengan tidur sesaat sudah nggak bisa. Nah ini merenung ini penting sekali. Sehingga dalam urusan kebiasaan dunia, jangan biasa Anda melihat orang yang di atas Anda. Itu akan menghilangkan rasa tawadhu Anda dan rasa qanaah Anda, rasa syukur Anda. Tapi Nabi mengajarkan, lihatlah siapa yang di bawah Anda. Yang kakinya sebelah, lihat di sana ada orang yang tidak punya kaki. Kalau ternyata tidak punya kaki dua-duanya, ada orang nggak punya kaki, nggak punya tangan. Mungkin ada orang nggak punya kaki, nggak punya tangan. Ketahuilah ada di sana orang nggak punya kaki, nggak punya tangan, diuji dengan penyakit yang lainnya. Tapi kalau orang dia sadar bahwasanya semua dari Allah, nggak pernah merasakan kekurangan itu sebagai kekurangan, akan tapi dia akan tahu bahwasanya ini Allah titahkan untukku, Allah berlakukan untukku. Dia nggak akan berkeluh kesah. Dan di saat diberi oleh Allah kelebihan, nggak akan menjadikan dia sombong.
karena mengerti semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dalam segala keadaan kita itu menjadi ingat terus bahwasanya kita adalah hamba Allah. Enggak mampu kita mengatur diri kita sendiri, enggak akan mampu dengan sempurna. Menjaga kita enggak bisa. Anda mau bertahan melek 24 jam sudah enggak bisa kok. Ayo, siapa bisa melek? Saya akan tahan diri saya. Saya bisa menguasai diriku sendiri. Aku enggak akan tidur 24 jam. Kuat. Halah, halah. Baru 12 jam sudah miring kepalanya. Mau sombong enggak bisa. Allah yang maha kuasa. Nah ini maka dikatakan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, khairu awqatika, sebaik-baik waktumu adalah di saat engkau menyadari bahwasanya engkau adalah seorang yang punya kekurangan, lemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa turaddu fihi ila wujudi dhillatika, dan dikembalikan kesadaranmu akan kerendahanmu dan kelemahanmu, kehinaanmu kalau bukan dimuliakan oleh Allah. Lihat di masa kecilmu dan masa tuamu. Jangan hanya berbangga di masa berjayamu. Suruh kembali masa kecilnya. Kalau bukan kasih sayang Allah, siapa yang nolongmu? Hei orang sombong. Baru dilahirkan oleh ibundanya nggak bisa ngapa-ngapain dia. Memang bisa ngambil gelas sendiri, minum sendiri, makan sendiri, nggak bisa. Allah beri kasih sayang pada ibundanya lalu dirawat dia. Mau sombong dia? Mau sombong? Kalau bukan kasih sayang Allah dibiarkan dia mati. Allah gerakkan seorang ibu dengan penuh kasih sayang. Dirawat, dibesarkan dan seterusnya. Bahkan kalau seandainya ibunya meninggal dunia pun Allah maha kasih kok, tiba-tiba ada orang tersentuh ngerawat dia. Lihat. Setelah itu gede, keker, gak bisa. Ujung-ujungnya lemah lagi, jalan pakai kursi roda. Lihat. Semua orang bisa mengalami itu semuanya. Maka sadarilah kelemahan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kekuatan, kelebihan, kekayaan, jabatan yang Allah berikan kepadamu malah menutupi kesadaranmu kalau dirimu adalah hamba Allah yang punya faqah kekurangan. Dan Allah murka kok dengan orang sombong. Diancam melalui lisan Rasulullah, yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Enggak perlu kita miara kesombongan. Kesombongan itu menantang. Ada kenapa kibriya ridha Allah. Kibriya sifat maha besar adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kerebut sifat itu. Allah akan murka. Yang maha besar adalah Allah. Yang maha agung adalah Allah. Maka jangan sampai Anda rebut sifat Allah tersebut, sebab kalau sifat Allah yang maha agung dipakai seorang hamba menjadi sombong namanya. Kalau bagi Allah bukan sombong, enggak. Allah maha agung. Kalau sudah dipakai hambanya jadi sifat sombong. Dan sombong Allah murka, akan diceburkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah khairu awqatika. Maka jadikanlah waktumu selalu waktu yang baik, menyadari bahasanya engkau adalah hamba Allah, punya kekurangan di hadapan Allah, sehingga di saat diberi karunia Allah ini dari Allah, kekayaannya melimpah semakin takut. Ya Allah, kau berikan kepadaku kekayaan yang banyak dan aku tahu ini darimu ya Allah. Jangan sampai ini ujian bagiku ya Allah. Berikan kepadaku kemampuan untuk menggunakan harta ini dengan benar ya Allah. Jangan sampai kami menggunakan di tempat yang haram ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Malah ketakutan. Bukan terlena, tapi yang banyak. Maka Ibn Athaillah menghadirkan hikmah ini. Kebanyakan orang yang diberi oleh Allah kelebihan, dia terlena dengan kelebihan tersebut hingga tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah dia, sesatlah ia, maka dia tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan sampai kepada maqam ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi dia adalah orang yang perlahan demi perlahan imannya sudah hilang. Maka menyadari dirinya seorang hamba ini penting sekali. Tidak perlu kita sombong setelah itu. Kalau sudah ini melekat dalam diri kita, turaddu fi'ila wujudi dhillatika. Kalau kita sudah dikembalikan kesadaran kita bahwasanya kita ini lemah, rendah, hina di hadapan Allah, maka ketahuilah kita akan menjadi mulia. Mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong di hadapan Allah. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling senang dengan gelar abdun. Abdullahi, hamba Allah. Hamba Allah.
hambanya Allah. Bahkan isyarat dari Al-Quran, Nabi itu karena menjadi seorang hamba dan merasa dirinya hamba, maka tinggi pangkatnya. Sehingga waktu Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah pun ternyata di situ Allah menyebut Nabi Muhammad bukan gelar Rasulullah wa Nabiullah, tapi justru gelar hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan bi rasulihi. Sebab mau diangkat tinggi-tinggi, mau diajak munajat, mau diajak dialog dengan Allah, diangkat ke tempat tinggi, ke atas langit ketujuh, Sidratul Muntaha, melampaui nabi-nabi. Di saat Nabi ditinggikan, maka Nabi bergelar dengan Abdullah. Artinya setinggi apapun pangkat Nabi, dia adalah hamba Allah. Biarpun dia seorang hamba, ingat beliau adalah orang yang pangkatnya tinggi. Maka kita pun juga demikian. Semakin kita merendah di hadapan Allah, semakin tinggi pangkat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita koreksi diri kita sendiri yang punya jabatan. Ingat, jadikan jabatanmu untuk ingat Allah. Yang punya kekayaan, jangan sampai kekayaanmu menjadi engkau lupa kepada Allah. Apapun, jadikan semuanya itu adalah bahan untuk bersyukurlah. Syukur itu maknanya apa? Nyadari bahwa ini semua ada yang memberi, bukan dari diriku sendiri, dan yang memberi adalah Allah. Maka itu sebaik-baik waktu, karena engkau ingat Allah saat itu dan menyadari dirimu punya kekurangan. Wallahu a'lam bissawab.